Mungkin kita sering melihat ada orang yang di pinggir jalan ataupun di rumah makan yang ada di pinggir jalan, ternyata mereka tidak berpuasa. Dan kita bisa asumsikan bahwa rata-rata Muslim pasti. Tapi pertanyaannya, pernahkah kita bertanya, kenapa sih ada orang seperti itu? Ada orang yang ketika dikasih kesempatan berpuasa, ternyata tidak memaksimalkan kesempatan puasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahman wasi'an wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat cinta Quran, ayah bunda semua yang dirahmati Allah. Betapa bahagianya kita bisa hadir di bulan ini yang luar biasa. Hadir di bulan suci Ramadan. Allah berikan di bulan suci Ramadan itu curahan ampunannya, hidayahnya, dan kasih sayangnya. Dan salah satu tanda Allah mencintai kita adalah Allah masih berikan kita kesempatan untuk bisa hadir di bulan ini. Sahabat cinta Quran, ayah bunda semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda, sahabat cinta Quran pernah tidak melihat seseorang yang dia itu hadir di bulan suci Ramadan, tetapi ternyata dia tidak memaksimalkan ibadah puasa yang dia jalaninya? Mungkin kita sering melihat ada orang yang di pinggir jalan ataupun di rumah makan yang ada di pinggir jalan, ternyata mereka tidak berpuasa. Dan kita bisa asumsikan bahwa rata-rata Muslim pasti. Tapi pertanyaannya, pernahkah kita bertanya, kenapa sih ada orang seperti itu? Ada orang yang ketika dikasih kesempatan berpuasa, ternyata tidak memaksimalkan kesempatan puasanya. Saya analogikan dengan sebuah pekerja. Seseorang yang bekerja di sebuah perusahaan, dan dia sadar, dan dia pingin untuk mengembangkan karirnya di perusahaan, pasti dia akan serius dalam pekerjaannya. Untuk apa? Supaya dia bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan yang lainnya. Bisa jadi dia akan digaji lebih, ataupun dia mendapatkan sebuah pangkat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Sama dengan orang yang berpuasa, ya bunda semua, sahabat cinta Quran. Ketika seseorang yang berpuasa paham keutamaan kenapa dia berpuasa, tentu tidak akan pernah kita dapati orang yang lalai dalam puasanya. Nah, maka dari itu, ya bunda semua, sahabat cinta Quran, di kesempatan hari ini, di bulan suci Ramadan, di pagi hari ini, kita akan membahas tentang keutamaan-keutamaan seseorang yang berpuasa. Sahabat cinta Quran, ayah bunda semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu asyru amsalihha. Qala Allahu azza wa jalla illa shauma fa innahu li wa ana ajzi bih. Yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Rasulullah mengatakan bahwa keutamaan orang yang berpuasa adalah Allah memberikan pahala tanpa batas. Siapa sih di antara kita yang tidak menginginkan pahala? Tentu aneh pertanyaannya. Sebagai seorang muslim pasti kita pengen gitu pahala yang banyak. Dan bagi orang-orang yang berpuasa, Allah menyediakan pahala yang tanpa batas. Artinya suka-suka Allah. Allah mau kasih bermiliar-miliar kali lipat, terserah Allah. Maka inilah keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, ayah bunda dan sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan dihindarkan dari siksa api neraka. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW bersabda, siapa orang yang berpuasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjauhkan dia daripada siksa api neraka 70 tahun perjalanan. Ayah bunda semua, sahabat cinta Quran pasti pernah berperjalanan. Dan gak ada yang pernah
perjalanan selama 70 tahun, bukan? Sebuah kenikmatan yang Allah berikan bagi orang-orang yang berpuasa di saat hari kita dibangkitkan, di mana perhitungan waktu saat itu sangat jauh berbeda dengan perhitungan waktu dunia. Ketika kita perjalanan, Allah menjauhkan kita dari siksa api neraka 70 tahun perjalanan. Masya Allah, luar biasa sekali Allah menyediakan bagi orang-orang yang berpuasa. Sahabat cinta Quran, ayah bunda semua, yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan doa, sebuah doa, waktu mustajab bagi orang-orang yang berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, bagi orang-orang yang berpuasa, ketika dia berbuka puasa, di saat berkumpul dengan keluarga, di saat lelahnya seharian bekerja, bagi ayah yang bekerja, Allah menyediakan waktu di mana Allah mengijabah setiap doa di waktu itu, yakni ketika kita berpuasa. Dan yang terakhir, ayah bunda, sahabat cinta Quran, Allah menyediakan sesuatu yang sangat luar biasa. Sebuah pahala, ya, sudah. Dijauhkan dari api neraka, sudah. Doa yang mustajab juga sudah. Dan yang terakhir, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, Inna fil jannah, sesungguhnya di dalam surga, baban, ada sebuah pintu, yuqalu lahu ar-rayyan. Pintu itu dinamakan pintu ar-rayyan. Tidak ada seorang pun yang memasuki pintu itu kecuali mereka yang mulia dengan amalan berpuasa. Dan orang-orang yang berpuasa akan masuk dari pintu khusus tersebut. Dan tidaklah orang lain masuk, tidak diizinkan masuk, kecuali hanya orang-orang yang berpuasa. Bukankah kenikmatan dan kebahagiaan tertinggi kita adalah ketika kita mampu menginjakkan kaki kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Allah menyediakan bagi orang-orang yang berpuasa, ya, sebuah kenikmatan yang tidak ada batasnya. Yakni bisa masuk khusus ke surga dengan pintu yang khusus bernama pintu Ar-Rayyan. Maka dari itu ayah bunda semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seharusnya tidak ada lagi alasan bagi seorang muslim untuk mengabaikan perintah puasa setelah mengetahui keutamaan-keutamaannya. Yang pertama, Allah akan memberikan pahala tanpa batas. Yang kedua, Allah menjauhkan dirinya dari api neraka. Yang ketiga, Allah menyediakan waktu berbuka diliputi dengan waktu yang mustajab untuk berdoa. Dan yang terakhir, Allah menyediakan pintu surga khusus bagi orang yang mau berpuasa. Dan tidaklah ya bunda semua sahabat cinta Quran, semua ini kita lakukan selain kita mengharapkan ketika kita kembali kepada Allah, kita pulang dengan bahagia. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.